Halo Bray. Eh, di sini saya mau menceritakan pengalaman mistis saya. Kebetulan hari ini malam Jumat. Saya mau menceritakan pengalaman saya pas saya main bareng sama temen di tempat tempat tepatnya di rumah teman saya. Langsung saja ya Bray. Kita eh, menuju ke ceritanya. Ikan hiu makan tomat. Saatnya malam Jumat. Acimale otak-otak. Oke, jadi gini Bray. Pas jam 9 saya biasa kumpul-kumpul di tempat tongkrongan saya. Di situ kita canda-canda, gurawa ataupun itu. Di situ di jam 9 itu saya belum merasakan apa-apapun di tempat di tempat teman saya. Biasa kita main game apa ini dan itu lah. Pas jam 11 malam itu ada yang janggal. Pas saya mau ke WC nya dia kan tempat rumahnya dia kan ada WC, tapi WC nya itu misah dengan rumahnya dia. Dan rumahnya dia saya minta itulah sama teman saya sendiri. Bre, tolong dong anterin aku ke tempat WC, mau kencing nih. Teman saya pas itu sih nolak, tapi dia ajak-ajakin ke saya. Oh, ya udah kita bareng aja. Ya udah, akhirnya kita keluar dari rumahnya dia, dari belakang, dari pintu belakang. Nah di situ ada bilik. Tahu kan kalian bilik kan? Tempat kayak buat itulah ya, tahu sendirilah WC gimana. Nah pas itu kan teman saya kan nunggu saya di apa di balik WC lah. Di situ saya kencing. Saya sempat melihat pas itu sih saya nggak apa-apa. Habis saya kencing, saya itu melihat kayak ada putih-putih gitulah, putih-putih gitu. Sempat putih-putih itu pertama itu bentuknya warna putih gitu loh. Pas semenjak saya lihat terus, kok jelas gitu. Pas posisi itu di dekat pohon besar itu. Saya bingung deh, saya mau tanya sama teman saya posisi itu. Teman saya cuma biasa-biasa aja sih posisi di situ, karena dia itu nggak melihat, saya yang melihat sendiri. Saya terdiam beku di situ, dan teman saya nepuk saya. Hei Bray, ayo kok lama banget kencingnya. Oh iya, kenapa? Nggak apa-apa. Nah sudah dari situ saya dengar suara kikikan jelas banget di situ. Nah sehabis saya balik dari situ ke teman-teman saya cerita dari situ. Gini nih, kayak gini nih, saya mau cerita nih. Di belakang bilik kok ada putih-putih gini, kok jelas banget, tapi mukanya itu, pawakannya itu kayak perempuan gitu loh. Ya entah itu kuntilanak ya entah itu apa, saya nggak tahu. Soalnya itu pawakannya itu bener-bener asli real gitu loh. Ada teman saya yang punya rumah itu, iya memang saya di situ memang ada. Oh kenapa lu nggak ngomong? Dan teman saya itu langsung kaget, loh kenapa lu ngomong, kok nggak ngomong kayak gitu? Ya masa aku ngomong, paling kita lari gitu. Nah pas saya cerita tentang di situ, dan teman saya juga cerita tentang rumahnya dia.
dan akhirnya terbuka semua. Ternyata di tempat rumahnya dia itu dulunya itu bekas sumur, tua, dan dia itu udah tahu sendiri, udah mengalamin di situ. Pas jam 1 kita masih main-main gitu, jam 1 masih main-main. Nah, posisi itu mulai gerimis itu, mulai gerimis, dan satu persatu teman saya itu pada pulang. Satu persatu teman saya pada pulang. Saya terakhir pulang itu sekitar jam 3 lah. Saya mau pulang sama teman saya, mau pamit. Ya deket sih dari rumah saya ke dia itu deket. Mau pamit. Posisi saya udah mau pamit, saya keluar dari rumahnya dia. Baik, aku mau pulang dulu ya. Ya udah, Tati. Ini gerimis-gerimis loh. Kenapa nggak nginep di sini? Orang pada pulang semua kok. Masa saya nginep, gak enak juga sama orang tua kamu. Lah sesudah itu saya akan pulang. Posisi di tengah jalanan, kan di desaku itu banyak pohon pisang, banyak ya pohon-pohon lah, pokoknya banyak pohon-pohon pisang, pohon-pohon jati, apapun itulah. Di situ saya melihat loh, posisi saya itu melihat di tengah-tengah pohon pisang itu, saya ngelihat persis kayak pocong. Asli sumpah, saya pas lihat tuh sekitar jarak 5 meter lah dari situ. Saya lihat asli sumpah, bener-bener jelas. Matanya itu merah, mukanya itu berantakan banget. Untungnya dia itu nggak ngeliat saya. Kalau seandainya dia ngeliat saya, kemungkinan saya gimana lah. Saya tetap berjalan, saya beraniin. Posisi itu saya udah bener-bener takut banget. Saya beraniin. Cobalah saya beraniin aja lah. Pas itu saya lihat dari samping saya. Berarti itu pohonnya itu di samping kanan saya lah. Nah ini masih pohon-pohon gitu, kayak ada nanas itu, Pak. Nanas itu pohon lah, banyak pohon. Pas saya lihat samping kanan, dia nggak ada. Ternyata dia apa? Di belakang saya. Posisi itu saya lari kencang-kencangnya. Bener-bener asli lari kencang-kencangnya itu saya. Asli, kenapa? Saya takut banget. Pokoknya bener-bener seram sekali. Nah, pas saya menghindari dari situ, memang di situ itu angker, di situ tempatnya angker lumayan. Lah pas saya mau pulang, pas mau mendekati ke rumah saya sendiri, terus saya pulang, saya kan masuk ke tempat rumah aku, kan ada terowongan gitu biasa, kayak sekatan apa gitu lah. Di situ saya ngeliat ular besar banget. Ularnya itu entah ular dari mana, itu besar banget. Tapi aku heroin lah masalah itu, heroin. Saya lihat ular itu, dan kejadiannya pas jam 3. Saya udah masuk itu, posisi saya udah masuk ke rumah. Saya dibilangin sama ibu, bu tolong bukain pintunya, Bu. Dibukain sama ibu pintu. Dari bukain pintu sama ibu, udah masuk. Saya cuci muka lah, mau ya nonton TV apa gimana. Nah, di rumah saya juga pas itu ada yang ketok-ketok pintu saya. Coba, masa jam segitu ada orang ketok-ketok pintu? Aku takut lah, otomatis aku bingung. Siapa ya? Posisi jendela aku itu udah benar-benar di depan rumahku itu benar-benar udah gelap. Lah posisi saya mau buka pintunya, nggak ada orang sama sekali.
di situ. Coba gimana lagi coba, saya bener-bener posisi bingung, campur takut, mau masa saya ngomong sama orang tua, pokoknya bener-bener bingung banget tuh. Posisi pas itu hari malam malam Jumat Kliwon itu pas banget malam Jumat Kliwon. Nah sesudah itu saya coba untuk keluar lah, main-main game gitu, main game, coba keluar. Masih posisi hujan itu, posisi hujan. Pas saya main game, saya nggak nyadar sekelebatan warna putih lewat di depan mata saya sendiri, sekelebat gitu. Astagfirullahaladzim, saya bener-bener nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, cuma bisa bengong doang. Kok bisa kayak gini? Akhirnya saya, posisi saya udah sadar, langsung saya berdiri langsung masuk masuk ke rumah, nyampe banting pintu. Karena apa? Posisi saya takut banget di situ, bener-bener takut banget asli. Itu malam Jumat Kliwon itu saya bener-bener teror, bener-bener asli teror. Pas itu saya udah udah agak-agak reda, udah mulai subuh. Saya sholat. Habis itu pas saya sholat sih udah biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Pas itu di posisi itu, pas jam saya mau sholat, ada orang yang teriak-teriak, tolong. Dan itu ibu saya juga dengar. Ibu saya dengar asli, sumpah. Dan saya udah sholat, ibu saya bilang, itu siapa yang minta tolong? Ternyata tetangga saya itu minta tolong. Ternyata suami tetangga saya itu ngeliat kayak orang tinggi besar, tapi dia langsung pingsan. Langsung pingsan. Iya, itu gak normal gitu loh. Pingsannya itu kayak orang dicekik gitu loh. Itu kayak orang dicekik. Saya bingung asli, sumpah asli. Posisi saya itu di situ bingung. Saya minta tolong ke tetangga. Ini saya minta tolong ini kayak gini kejadiannya. Nah, posisi itu ternyata dia dijadiin tumbal. Pasti jadiin tumbal dia. Sempat dibawa ke rumah sakit. Posisi bener-bener asli, dia bener-bener, saya lihat dengan kepala saya sendiri, orang kayak kecekik gimana sih, coba. Asli kalau dia kecekik gimana. Saya juga bener asli bingung banget. Dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dia kan posisi sekitar jam 5. Dia dibawa ke rumah sakit. Tapi masih nggak sadar. Dia itu posisi kayak gitu aja mulu. Sampai puncaknya itu jam 6 maghrib. Saya ke situ, ke rumah sakit, mau jenguk lah, bareng sama ibu. Jenguk. Asli masih dia bener-bener nggak bisa sadar, nggak bisa apa-apa. Sumpah asli bener-bener saya ngeliat yang namanya orang kecekik hantu itu gimana. Saya nggak melihat hantunya, tapi itu udah benar-benar posisi kecekik gitu, gimana sih. Nah pas puncaknya habis Isya, posisi Isya itu. Habis saya sholat Isya, saya ke situ bareng sama ibu. Saya belum pulang dari rumah sakit. Nah posisi itu dia udah benar-benar sekarat banget. Sampai dibacain Yasin, sampai dibacain apa ini dan itu, tetap aja gitu, itu kayak orang kecekik. Oke guys, cukup segitu aja. Ntar saya lanjutin lagi, soalnya
eh, agak-agak merinding lah posisi saya sendiri soalnya. Masih sumpah benar-benar. Ntar saya lanjutin lagi di segmen berikutnya. Yang penting kalian harus komen di bawah, subscribe, jangan lupa. Pasti saya akan kasih kelanjutannya. Soalnya benar-benar asli merinding saya sendirian gimana gitu. Kalian juga bisa request cerita-cerita apa gitu, ntar saya ceritain. Sebelumnya saya minta maaf ya, cuma bisa segini doang, ntar saya lanjutin di segmen berikutnya. Pokoknya jangan lupa komen, subscribe-nya, biar saya bikin channelnya itu pokoknya semangat gitu. Jangan pokoknya semangat. Cimaleo